Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Unipan Jember Podcast. Halo Cece. Halo Dans. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, seperti biasa. Fantastik. Kita seneng sekali, bahagia gitu ya, karena tamunya juga bikin happy. Tamunya spesial hari ini. Yang pertama Ibu Iyana Tuzaro atau biasa dipanggil Miss Ana. Miss Ana. Dan karena juga ada Pak Nova Eko Hidayanto. Bener Pak? Benar. dipanggilnya Pak Nova. Pak Nova. Oke, Cece, hari ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas programnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terbaru ya. Iya, programnya tuh banyak banget Dan. Tapi kita di sini ambil 2. Salah 2 hanya. Oke, salah Dapat 2. 80. Berarti masih dapat 8. 80. Kita akan membahas mengenai Yang pertama itu ada pelatih ahli, Yang dan kedua, yang kedua ada kampus mengajar. Oke. Di sini kita akan berbagi pengalaman. Karena dari 2 narasumber kita ini, yang satu merupakan pelatih ahli, yang satu merupakan dari kampus mengajar, seperti itu. Dosen pembimbing lapangan. Atau biasa dikenal dengan nama apa? DPL. DPL. Ya. DPL. Oke. Kita ke pelatih ahli dulu. Oke, kita pengen tahu nih, Mm-mm. apa itu pelatih ahli? apa Pelatih itu sudah keren banget, ditambah ahli. Gimana, Miss Ana, bisa Oke, dijelaskan baik. nggak untuk pelatih ahli itu seperti apa sih? Oke, Gitu? baik, terima kasih atas waktunya. Oke, di sini memang terkait program Mas Menteri gitu ya. Salah satu program Mas Menteri itu satu program di mana sekolah penggerak. Itu dimulai di tahun 2021 lebih tepatnya. Jadi di situ ada program perubahan kurikulum sebenarnya, perubahan kurikulum. Jadi ada beberapa perubahan dari yang awalnya K13 menjadi kurikulum paradigma baru dan sekarang menjadi kurikulum merdeka. Jadi sekarang istilahnya itu menjadi kurikulum merdeka. Kalau awal-awal kemarin itu istilahnya itu agak berubah-ubah gitu ya. Ada awal kurikulum paradigma baru, kemudian menjadi baru kemarin ini aja menjadi kurikulum prototype. Kemudian akhir-akhir ini yang terbaru kemarin Mas Menteri melaunching kurikulum, istilahnya kurikulum itu menjadi kurikulum merdeka seperti itu. Nah, kemudian terkait pelatih ahli. Jadi pelatih ahli ini sebenarnya saya menjadi pelatih ahli ini awal sih ya. Angkatan pertama Ya, itu ya? angkatan pertama itu kita awalnya coba-coba. Oh, coba-coba. Yes, coba-coba. Oke. Ini apa sih pelatih ahli apa gitu kan? Kita lihat, kita baca, oh ini ternyata nanti mendampingi sekolah penggerak. Kita lagi apa lagi sekolah penggerak gitu kan? Nah ya Jadi udah. sebenarnya sama-sama belum tahu gitu ya. Iya, sama-sama belum tahu. Program ini memang masih awal dan semuanya masih trial, masih apa ya, masih bingung-bingung gitu kan. Kita masuk ke pelatih ahli ini, wah ini kayaknya berat nih. Atau tapi nggak apa-apa lah coba gitu kan. Dari sekian waktu itu kalau tidak salah sih ada 7.500 kandidat yang ikut. Jadi kita masuk melalui SIM PKB. Kita iseng sih, bahkan waktu dulu itu saya dikasih tahu temen, ya udahlah kita ikut gitu kan. Habis gitu melalui proses, dan pada saat itu sebenarnya agak ada cerita lucu juga gitu. Awal itu saya sudah bukan tidak mau ya. Sudah deadline. Jadi awal itu ngisi biodata dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita mengisi IC, dan isinya ya lumayan banyak. Dan pada waktu itu sudah deadline dan saya masih belum sempat mengisi IC. Setelah itu ya udahlah, mungkin kayaknya malas deh melanjutkan gitu kan. Ternyata dikontak sama teman, oh ternyata ada perpanjangan. Oke, perpanjangan kalau nggak salah waktu itu 1 minggu ya, 1 Lumayan minggu. panjang berarti. Lumayan panjang. Ya udah, dilanjutkan untuk ngisi IC, dan IC-nya bukan hanya 1 2 3 4 sampai 7. Ada poin 1 itu ada A, B, C. A B C D E. Poin 2 dan pokoknya bikin puyeng. Dan yang ditanya itu memang terkait dari kalau saya lihat bagaimana kita itu mendampingi, pernah nggak kita itu punya pengalaman mendampingi sekolah atau mungkin mendampingi mahasiswa seperti itu. Jadi IC itu terkait kegiatan yang pernah dilakukan. Yes, kegiatan yang pernah dilakukan lebih kepada pendampingan. Nah, seperti itu sih kalau pelatih ahli, kita masuk terjun ke pelatih ahli. Jadi di situ pelatih ahli memang kalau mendengar kata pelatih ahli rasanya wow banget sih, dan kita memang para pelatih ahli yang
Jadi pelatih ahli itu bukan hanya dari akademisi. Jadi pelatih ahli itu dari berbagai Jadi ada profesional gitu ya? ada profesional, kemudian ada akademisi juga, kemudian ada praktisi juga, bahkan ada yang mantan kepala sekolah, kayak yang sudah purna tugas itu bisa untuk Tapi menjadi tetap pelatih di ahli. bidang pendidikan. Tetap kalau yang angkatan 1 itu enggak. Oke. Bahkan ada yang dari dapil yang itu loh, yang mengurusi kependudukan. Itu ada. Dispenduk. Iya, itu ada yang dari sana, gitu kan. Itu yang angkatan 1. Nah, tetapi untuk angkatan 2 itu lebih kepada kependidikan. Ya sekali lagi, Akademisi gitu ya, lebih akademisi. kepada sifatnya yang Karena akademis. memang tujuannya kan untuk mengenalkan kurikulum Yes, mengenai betul. merdeka itu tadi Ha-ha. yang digagas oleh Mas Mas Menteri. Betul. Oke. Makanya memang kalau angkatan 1 itu semacam Trial. tanda trial gitu Trial. loh. Oke, tadi mendampingi ya, mendampingi. Yang didampingi ini siapa? Oke, yang didampingi ini jadi ada semua jenjang, mulai dari TK sampai SMA. Karena kalau SMK ada sendiri ya, Oh, gitu. SMK itu ada sendiri. Oh, beda. Beda. Jadi yang kita dampingi itu jenjang mulai satuan pendidikan PAUD sampai SMA. Dan itu pun mereka untuk menjadi sekolah penggerak istilahnya ya. Jadi kita pelatih ahli itu mendampingi sekolah. Yang kita dampingi sekolahnya. Nah, prosesnya pun juga tidak semudah itu gitu kan. Mereka di sini yang berperan adalah kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolah di situ daftar juga, kemudian mengisi IC. Sama ya. Apakah itu wajib untuk setiap sekolah? Enggak. Atau hanya untuk yang mendaftar saja? Hanya untuk mendaftar saja. Apa kelebihan sekolah itu mendaftar? Nah, begini. Kelebihan sekolah itu mendaftar, otomatis dia akan masuk di program ini. Pasti itu. Program insentif. pasti ini. Yang paling penting insentifnya Yes. kayaknya. Karena ini memang masih kurikulum baru. Gitu kan, ada perbedaan-perbedaan memang begitu kan, dari K13 ke kurikulum yang baru ini, sehingga mungkin ini ya salah satu strategi Mas Menteri kali ya untuk mengimplementasikan kurikulum ini di skala kecil dulu. Kalau untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ini di sekolah, kenapa nggak wajib aja? Kenapa harus menunggu sekolah untuk mendaftar? Begini, itu sih bukan kapasitas saya sebenarnya sih. Ya kan ada alasan kenapa? Mungkin sih kalau kita analisis sedikit gitu ya, karena memang ketika kita mengaplikasikan kurikulum ini akan banyak membutuhkan biaya Ya. Betul. untuk pengaplikasiannya. Pengaplikasiannya. Oke. Sehingga di sini pemerintah membantu. Dicoba Dulu dan dari sini memang mungkin ya, ini dari kacamata saya gitu kan. Sekolah ini mampu nggak sih? Memang ada niat nggak sih untuk mencoba kurikulum baru ini? Karena memang ada banyak ternyata dulu begini, jadi sekarang begini, begitu kan? Nah, maka dari itu dari sekolah, jadi ini tahun pertama rencananya begini, di pendampingan ini lini masanya itu 3 tahun. Oke. 2021, 2022, 2023. Nanti di 2014 itu akan 2024. semuanya. Yes, sorry. 2024 itu akan semuanya. Nah, nanti mungkin begini sih, dari angkatan pertama ke angkatan kedua, angkatan ketiga itu kan nanti bisa jadi menjadi saling pengimbasan. Oke. Jadi mungkin Jadi sekolah percontohan. sekolah percontohan seperti itu, sehingga Dia bisa menjadi induk untuk menaungi beberapa sekolah seperti itu. Bahkan Oke. sekarang ini aja dari teman-teman KS misal gitu kan, dari teman-teman KS yang ada di sekolah penggerak, dia kadang diminta gimana sih sekolah penggerak dari angkatan 2 seperti itu, sehingga dia istilahnya kita itu ada berbagi praktik baik. Berarti Menggali intinya informasi. tuh awalnya coba-coba. Betul. Lah kok enak gitu. Betul. Nah, seperti itu sih. Garis besarnya apa nih perbedaan antara kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka? Jadi ada yang namanya proyek profil belajar Pancasila. Jadi kalau dulu lebih kepada pengetahuan saja. Kalau sekarang itu, jadi kita itu ada berdasarkan ini ya, Ki Hajar Dewantara. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Jadi bagaimana anak-anak itu ketika bersekolah dia ada merdeka.
Dia ada tidak pilihan, ada seperti pilihan. itu. Jadi lebih kepada student center. Lebih kepada student Jadi center. student center lebih direalkan gitu Yes, ya, begitu. betul kan? Jadi anak-anak itu bukan hanya ke sekolah, bukan hanya belajar pengetahuan, tetapi proyek profil pelajar Pancasila ini bagaimana anak-anak itu mengalami lebih dekat dengan lingkungannya. Seperti Berarti itu. ada pilihan untuk Ada pilihan. anak-anak. Iya, jadi begini, mungkin secara konkretnya begini. Contoh, kebetulan saya ada di pendampingan, saya ada di TK, begitu ya. Mungkin saya akan mencontohkan yang real saja kegiatannya ya. Ha-ha. Jadi kalau dulu itu di TK itu begini, ada tagihan-tagihan dari guru. Oke, anak-anak, sekarang kita mengerjakan lembar kerja 1, 2, 3, atau mungkin begini. Baik anak-anak, kita sekarang menggambar ya, misal. Menggambar dengan krayon, misal ya. Tetapi kalau sekarang itu tidak seperti itu. Jadi guru itu lebih kepada fasilitator. Lebih kepada fasilitator. Anak-anak, kita sekarang mau menggambar. Kita sekarang misalnya mau menggambar buah. Anak-anak pingin mewarnainya pakai apa? Apakah pakai krayon? Apakah pakai pensil warna? Jadi sekolah itu memfasilitasi semuanya, sehingga anak-anak bebas. Nah, di situ merdekanya. Anak-anak bebas. Bunda, yang paling simpel ya. itu paling simpel. Bunda, aku pingin mewarnai pakai krayon. Oke, silahkan pakai krayon. Bunda, aku mau warnai pakai pensil warna. Nah, itu simpel. Kalau dulu kan enggak. Adik-adik, sekarang kita mewarnai pakai krayon ya. Nah, seperti itu. Kalau sekarang itu Mungkin beberapa sekolah yang masih di pelosok mungkin akan menuruti itu ya. Iya. Mungkin kalau sudah yang ada di daerah perkotaan sebenarnya sudah ada pilihan, walaupun ini tidak ada program ini. Kalau menurut saya pandangan saya seperti itu sih. Iya. Mungkin juga sebenarnya hal itu juga sudah dilakukan. Cuma mungkin lebih dipertajam aja sih. Fokus untuk ke Pancasila sendiri itu seperti apa? Jadi ada dimensi-dimensi Pancasila di situ. Jadi Mas Menteri itu pinginnya kita itu pelajar itu ada dimensi-dimensi bagaimana anak mandiri, gotong royong, itu ada dimensi-dimensinya dan itu ada lebih diperkuat lagi. Ya, mungkin maksudnya seperti itu ya. Bagaimana kita itu bergotong royong. Mungkin kalau di TK sudah biasa kan? Aplikasi-aplikasi dari nilai-nilai Pancasila Yes, itu kalau di sendiri TK ya, itu mungkin sudah ya. biasa. Kalau saya lihat hampir sama sih, cuma beda istilah saja. Kalau kita itu sekarang itu ada istilah project. Jadi bagaimana project itu dimasukkan ke dalam kehidupan anak-anak, padahal itu sebenarnya sudah dilakukan sih. Jadi anak-anak itu kan kalau di TK gitu kan, kalau di TK itu kan mereka menggambar, itu kan kegiatan-kegiatan yang melibatkan diri mereka, bukan hanya duduk diam kan seperti itu. Nah, kalau yang jelas itu terlihat juga di jenjang SD, SMP, SMA, itu ada perbedaan yang signifikan. Perbedaannya begini. Kalau dulu ada pendekatan di paradigma baru ini, yaitu project profil Pancasila dan project based learning. Project based learning PBL ya. Jadi di situ PBL itu bagaimana mata pelajaran tertentu terintegrasi dalam satu proyek. Semisal kita mau membuat matematikanya masuk gitu itu. Seperti tematik ya. Ya, seperti tematik. Nah, itu satu sisi. Di sisi lain ada istilah yang kadang teman-teman di lembaga itu salah persepsi antara project based learning sama project pelajar Pancasila. Kalau project pelajar Pancasila itu sudah ada tema-tema. Oke, jadi sudah ditentukan. Sudah ditentukan temanya. Contohnya? Aku sayang bumi. Apalagi tema ya? itu sudah ada ditetapkan. Sudah ada. Contoh kalau yang SD, mohon maaf saya tidak terlalu hafal yang SD gitu kan. Tapi di situ kayak contoh kebinekaan. Nah, jadi di situ SD itu dituntut untuk membuat satu proyek di luar mata pelajaran. Oke. Di luar mata pelajaran. Agar lebih nampak mungkin ya. Nah, di situ nanti akan bekerja sama
Bagaimana? Jadi misalnya kelas 1 sama kelas 4 itu membuat proyek, misalnya membuat pertunjukan. Nah, itu Jadi proyeknya. menghasilkan suatu produk. Yes, Seperti itu ya? nah itu maksudnya bagaimana anak itu bukan hanya pengetahuan tetapi mengalami. Nah, itu maksudnya. Terlibat langsung. Terlibat langsung. Nah, Itu begitu sih. mungkin lebih akan diingat oleh anak dan lebih baik. Betul, Seperti betul, itu ya. seperti itu. Yes. Oke, itu dari pelatih ahli. Sekarang kita pindah ke kampus mengajar. Kampus mengajar. Kampus mengajar itu seperti apa? Bisa dijelaskan Pak nggak, Nova? Pak Bisa Nova? dijelaskan nggak, Kampus Pak Nova? mengajar itu seperti apa? Baik, mungkin saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjawabnya. Sebenarnya hampir sama dengan program pelatih ahli dari Bu Ana. Mungkin satu paket dengan dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri juga, seperti itu. Pada dasarnya kampus mengajar ini adalah hampir sama dengan PPL. Jadi di setiap kampus ada program PPL itu. Cuma perbedaannya kalau PPL itu di internal setiap kampus. Oke. Dan hanya melibatkan mahasiswa internal dan dosen internal di Internal kampus, aja di kampus di suatu itu. kampus itu saja. Tapi kalau kampus mengajar adalah program nasional yang dimana dosen pembimbing lapangannya itu diacak, seperti itu. Diacak dari berbagai kampus, begitu juga yang nantinya menjadi mahasiswa bimbingannya itu juga diacak juga dari berbagai kampus di seluruh Indonesia. Oke, jadi tujuan untuk kampus mengajar sendiri itu seperti apa sih? Bisa dijelaskan nggak, Pak Nova? Jadi pada intinya mahasiswa memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori di kampus, Pengalaman langsung gitu ya? langsung di lapangan dalam Pengalaman mengajar. langsung. Pada intinya dalam mengajar, tetapi dalam program ini juga bukan hanya mahasiswa yang jurusannya pendidikan, tapi bisa dari Campur, berbagai dari berbagai ahli. jurusan. Iya. Berbagai jurusan. Cuma nantinya aplikasinya di lapangan nantinya lebih baik daripada PPL itu. Oke. Jadinya mungkin seandainya dari teknik atau dari komputer, jurusan komputer itu nantinya di sekolah tidak harus mengajar. Mungkin nanti bisa Membantu gitu ya, atau seandainya menciptakan teknologi seperti itu ya. seandainya ditempatkan di suatu sekolah yang jaringan internetnya masih lemot gitu atau masih lemah. atau mungkin fasilitas di sekolah kurang gitu ya. Iya, jadi mungkin yang komputer tadi bisa Membantu di bagaimana situ. memperkuat internet tadi, sinyal internet. Terus kemudian ada nggak program untuk misalnya membantu pengadministrasian di sekolah itu? Apakah kampus mengajar juga ada program salah satu programnya di situ ada? Ada. Jadi Ada. tadinya kalau seandainya tadi yang terpilih mahasiswa dari program akuntansi, ya nanti di sekolah itu guru kepala sekolah dan guru-guru di sekolah tersebut bisa memberi tugas tadi sesuai dengan backgroundnya tadi. Oke. Akuntansi mungkin Menyesuaikan dengan latar belakang keilmuannya iya, seperti itu ya. seperti itu. Jadi sebenarnya sama dan tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapat merdeka pengalaman langsung, yang berbeda merdeka belajar di lapangan itu. ya. Oke, Pak Nova, untuk program kampus mengajar sendiri itu fokusnya itu ada di mana sih sebenarnya? Yang menjadi pembeda ya dengan Program lainnya, program, PPL ya. misalnya, PPL gitu, ada nggak? Atau KKN ya. Ada KKN gitu, Kan apa? pasti Yang pertama adalah program literasi atau numerasi, yang kedua adaptasi teknologi, dan yang ketiga administrasi sekolah. Jadi dalam kegiatan administrasi sekolah itu yaitu mahasiswa membantu dalam membuat contohnya absensi, Oke. buku induk, Indo. seperti itu. Jadi masalah administrasi di sekolah ada. Ya, tentang Mungkin surat menyurat ya, seperti bisa. itu gitu Pak Surat ya. menyurat. Surat Jadi menyurat. real time, jadi mahasiswa Pengalaman bisa langsung tahu, gitu ya. Pengalaman langsung. Oke Pak, berikutnya untuk tadi kan ada pembelajaran literasi dan numerasi, kemudian ada administrasi sekolah gitu ya, dan yang terakhir itu adaptasi teknologi. Seperti apa kalau untuk adaptasi teknologi itu di program KM itu seperti apa? Jadi contohnya kalau di
tempat saya itu di tempat Pak Nova Di menjadi tempat Pak Nova DPL di gitu mana? ya. Di mana itu? di KM2 Di itu mana itu? kebetulan di Dapatnya di kota Surabaya. Oke, Surabaya. Kenapa nggak saya aja, guys? Jadi membantu guru tadi dalam contohnya Google Class. Oke, Google Eh, Class. Mungkin atau di tempat yang lain itu Berbeda ya. bisa berbeda seperti itu karena Tergantung tempat ya. lokasi tempat tadi ada Lokasi, yang oke. di pelosok seperti itu yang jadi kalau di pelosok contohnya membantu guru dalam membuat PowerPoint, Excel seperti itu. Bukan Aplikasi terpelosok sih lah komputer. menurutku, daerah yang terpinggir. pinggir gitu ya, pinggir Iya, gitu pinggiran. seperti itu. Oke. Mungkin kurang mendapat perhatian. Apa aja selain membuat apa tadi PowerPoint Excel, gitu ya, iya. Excel kayak gitu ya. Mungkin yang lain contohnya membantu operator sekolah tadi. Oh, operator Iya. sekolah. Oke, 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 oke. saya punya pertanyaan nih guys. Oke. Pak Nova, selama menjadi DPL nih ya, KM2 dan KM3 ya, Iya. apa kesan yang sudah Anda rasakan? Kesannya ada, kesan itu kan pasti ada baik dan tidak baik ya. Kesan baiknya apa? Kesan tidak baiknya apa? Menurut saya kesan baik semua. seperti Oh, itu. kesan Oke, baik kesan semua. baik semua. Jadi Oke. bisa membantu mahasiswa tahu di lapangan sesungguhnya ya, seperti Masalah itu. yang ada di lapangan. Iya, seperti masalah itu. masalah yang ada dan belajar menerapkan teori di kuliah seperti itu. KM3 ini juga di Surabaya dapatnya. Saya kebetulan di KM3 di daerah saya sendiri Bondowoso. Oke, mungkin honornya juga jadi prioritas. Penasaran. Oke. Oke Pak Nova, saya ada pertanyaan nih. Menurut Pak Nova nih yang sudah berpengalaman menjadi DPL KM2, perbedaannya apa dengan sekarang yang sudah menjadi DPL KM3 dan sekarang sedang berlangsung? Kalau KM2 memang tujuannya pada sekolah yang baru seperti itu dan akreditasinya masih kurang seperti itu. Cuma kebetulan yang penempatan saya di KM2 itu pada sekolah yang bagus yang Jadi fasilitasnya lengkap gitu ya. Oke. Masalahnya mungkin lebih sedikit Surabaya. ya? Karena mungkin karena di Surabaya kan standarnya kan Standar. lebih tinggi gitu ya. Oke, oke. Kalau yang di KM3 seperti apa? Kalau di KM3 yaitu pada sekolah yang penempatan saya Di mana itu Pak Nova? di Bondowoso. Bondowoso. Eh, Oke. di tempat tinggal saya sendiri seperti itu, yaitu lokasinya sekolahnya di desa gitu yang mungkin fasilitasnya kurang lengkap seperti itu. Oke, mungkin bukan kurang lengkap sih, pas gitu ya. Iya. Fasilitasnya itu ngepres gitu. Untuk jaringan internetnya gimana? Untuk Jaringan internetnya alhamdulillah Lancar? Lancar ya? Iya. Lancar. Walaupun Bagus. lancar. Oke. Kita beralih ke Miss Anna. Saya lagi? Iya. Oke. Kegiatannya ini, kegiatan pelatih ahli itu apa aja Miss Anna? Sepertinya banyak sekali kalau saya. Ya, oke, terima kasih atas waktunya. Kalau dari segi kegiatan pelatih ahli itu sebenarnya sudah ada di sistem. Oke. Kita jadi ada di SIM PKB begitu kan. Jadi setiap bulan itu sudah kami itu sudah paham kita itu dalam bulan ini itu mau ngapain aja. Tetapi yang jelas tagihan di setiap bulan itu ada 2 yang pasti dan itu wajib, yaitu pendampingan individu sama pendampingan kelompok. Pendampingan individu itu berupa coaching. Jadi yang di coaching itu adalah kepala sekolah. Jadi bagaimana jadi coaching di sini tujuannya mengantarkan ya. Ada istilah baru, stop, coaching. Yes, Apa itu coaching. Jadi coaching itu semacam kita Pelatihan. ngobrol. Oke, Bukan, ngobrol. bukan pelatihan sih, kita ngobrol. Diskusi. Ya, lebih kepada diskusi atau ngobrol. Ngobrolnya tetapi ini. Jadi istilah coaching itu kita mengantarkan si coachee. Jadi kalau semisal nih saya mau coaching dance, jadi saya ini namanya dan ini namanya coachee, gitu kan? Jadi mengantarkan si coachee kepada tujuan tertentu. Intinya begini. Tujuannya sudah ditetapkan. Jadi begini, misal nih ya, ada satu permasalahan. Misal contoh, apa sih permasalahan yang ibu hadapi
di sekolah, misal begini, ini loh Bu, saya itu ada masalah, anak buah saya itu bermasalah, nah gitu misalnya, bermasalahnya di apa? Jadi coach itu menggali informasi sebanyak-banyaknya dari coaching. Nah dari situ, dari ketika kita sudah menggali informasi, kita tanya, kira-kira ini kenapa hal itu terjadi Bu? Oh ternyata jadi kita itu menuntun, jadi kita bukan ini loh, harusnya itu ibu begini-begini, tidak. Jadi coaching itu lebih kepada kita menggali segala informasi yang ada di dalam coaching, misalnya mungkin di situ ada ide-ide, kita gali, kita mengarahkan. Bagaimana cara mengarahkan ketika dia sendiri mengalami masalahnya? Yes. Nah, jadi begini contoh. Jadi kita memang coaching ini dikatakan gampang-gampang, dikatakan sulit juga sulit. Karena apa? Kita harus pandai menggali informasi. Kita bagaimana memberikan pertanyaan yang pertanyaan terbuka. Bagaimana menurut Anda? Bukan apakah Anda sudah melakukan ini? Ya tidak. Itu kan pertanyaan tertutup. Jadi kita itu memberikan sebuah pertanyaannya terbuka. Misal begini, menurut Anda, apakah si A itu sudah sesuai dengan ekspektasi Anda, misal gitu kan? Iya, menurut saya itu masih belum Bu. Menurut saya itu harusnya, nah gitu kan? Harusnya guru itu harus begini-begini. Oke, berarti guru tersebut masih tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Iya. Ekspektasi Anda seperti apa sih? Nah gitu kan? Ekspektasi saya itu harusnya guru itu dalam mengajar itu harusnya begini. Nah kira-kira nih Bu, nah kita itu kan kira-kira nih Bu, bagaimana nih Ibu selaku kepala sekolah agar anak buah Ibu ini bisa seperti itu? Apa? Kiat-kiat apa? Nah, jadi kita menggali. Jadi kita memang force ya, isinya memaksa gitu ya, memaksa coaching untuk berpikir. Jadi kalau saya simpulkan mungkin seperti ini ya. Berusaha untuk memberikan informasi mengenai masalah yang ada di sekolah, kemudian juga menemukan solusi dari mereka sendiri karena mereka yang menghadapi masalah. Betul, exactly, betul sekali. Nah, pertanyaan yang paling penting adalah ketika itu menggali itu kan butuh waktu nggak sekali dua kali, ya kan? Karena memaksa orang berpikir ketika dia punya masalah itu kan agak sulit ya. Yes. Kira-kira kalau coaching itu waktunya itu berapa lama biasanya? Jadi begini, kalau coaching itu di sistem itu kita ada tagihan 2 JP. 2 JP itu per 1 JP-nya 45 menit sehingga kita melalui dalam waktu 90 menit. Nah, agar tidak melebar gitu kan, bagaimana pandai-pandainya si coach. Jadi kita tetap harus fokus. Yes, fokus satu. Dengan kondisinya tetap harus kadang konsentrasi benar, maksimal ya, total. Jadi kita itu fokusnya kepada si coach. Jadi semisal kadang coach itu ngobrol kesana kemari akhirnya kan. Benar. Nah, kita harus cut. Oke, Ibu, kita kembali ke yang permasalahan awal nih. Nah, seperti itu. Sehingga kita masih kepada ada jalur gitu. Sehingga dan di akhir kita si coach itu kita minta untuk jadi tadi kesimpulannya apa? Kemudian Ibu harus ngapain nih? Nah, begitu. Itu harus make a deal lah ya, make a deal. Oke, kita tulis ya. Jadi nanti Ibu begini nih, ini Ibu nih dari Ibu mengarahkan. Gitu. Yes, mengarahkan. Ya, mengarahkan. Itu kalau untuk pelatih ahli. Nah, sekarang untuk ke kampus mengajar. Kan Pak Nova ini statusnya adalah DPL ya, dosen pembimbing lapangan. Nah, tentu yang namanya di situ kan ada kata-kata pembimbing lapangan. Itu berarti di KM itu Pak Nova itu terjun ya ke sekolah itu atau secara virtual terjunnya. Terus berapa kali dalam misalnya 1 minggu itu berapa kali atau 1 bulan itu berapa kali, ada target nggak untuk mendampingi itu? Karena ini masih masa pandemi. Karena kan pandemi, gimana? Jadi kegiatannya yaitu sesuai panduan tiap 2 minggu sekali diadakan sharing session antara DPL dan para mahasiswanya. Di luar itu misalnya? Di luar itu jadi jika ada kesulitan mahasiswa kapan saja selama 24 jam DPL
harus siap tadi. Oke, berarti intinya untuk program KM itu ada di awal penerjunan, kemudian setiap 2 minggu sekali ada yang namanya sharing section, sharing section, kemudian di akhir ada penutupan. Untuk apa namanya kedatangan GPL itu melihat situasi dan kondisi seperti itu Pak ya, bisa secara daring ataupun terjun langsung ke sekolah seperti itu. Ada pertanyaan nih saya buat Miss Ana. Oke. Kesulitan apa nih yang paling besar yang pernah dialami selama menjadi pelatih ahli? Oke, mungkin sebelum ke situ tadi untuk program jadwal gitu tadi tidak sempat saya keluarkan banyak gitu kan. Jadi mungkin sebelum ke situ saya tadi lanjut yang tadi itu aja dulu. Jadi yang pertama kita di pelatih ahli itu ada pendampingan individu sama kelompok. Di pendampingan individu itu ada coaching, kemudian di pendampingan kelompok itu ada PMO istilahnya ya. Jadi PMO pendampingan individu itu dilakukan oleh pelatih ahli ke guru atau ke khusus kepala sekolah. Khusus kepala sekolah. Nah, itu dilakukan pasti setiap bulan dan itu daring. Oke, daring. Kemudian kalau PMO itu dilakukan pendampingan kepada kepala sekolah dan juga guru yang ada di komite pembelajaran. Nah, jadi di sekolah penggerak itu ada istilahnya guru yang ada di komite pembelajaran. Jadi istilah lah itu ya. Kalau mau menjelaskan nggak ada penjelasan sih sebenarnya. Jadi cuma istilah di komite pembelajaran begitu kan. Jadi di situ ditunjuk oleh kepala sekolah gitu. Dan jadi ketika ada kegiatan-kegiatan, semisal nih ya. Jadi di sekolah penggerak itu untuk programnya itu ada coaching, kemudian ada PMO. Jadi dua ini adalah daring, semuanya daring. Kemudian dan ini pasti tiap bulan. Kemudian ada lokakarya kepala sekolah. Kemudian ada juga penguatan komite pembelajaran. Nah, kemudian ada juga penguatan daerah gitu loh. Jadi di situ untuk loka itu tiap bulan itu dilaksanakan tergantung situasi, bisa daring bisa luring gitu kan. Kemudian itu sasarannya siapa? Kalau loka itu adalah sasarannya kepala sekolah nih. Jadi semua kepala sekolah yang ada di Kabupaten Lumajang. Kemudian nanti secara teknis beda-beda sih, tiap kabupaten bisa beda-beda gitu kan. Intinya di situ nanti satu forum. Itu berapa sekolah? Kalau yang di Lumajang, kalau TK itu ada 11 sekolah TK saja. Kalau SD, SMP saya kurang begitu. 11 sekolah itu satu pelatih? No, jadi gini, untuk satu pelatih ahli itu kisaran 3 sampai 5. Oke. Nah, untuk yang angkatan 1 sekali lagi, angkatan 1 ini trial dan error gitu ya. Sehingga untuk angkatan 1 ini satu orang pelatih ahli bisa membawai jenjang pendidikan yang berbeda. Ada yang satu pelatih ahli ini ada SD sama SD sama TK. Oh gitu. Gitu. Jadi misal ada 4 SD, 1 TK. Nah, kebetulan saya alhamdulillah saya 5-5-nya itu TK semua, alhamdulillah gitu. Jadi lebih fokus. Nah, lebih fokus dan akhirnya untuk menggali informasi itu kan lebih fokus satu jenjang pendidikan. Nah, kemudian karena sekali lagi trial ya untuk yang yang program yang kedua ini akhirnya dipetakan nih satu orang satu jenjang pendidikan gitu, satuan pendidikan. Jadi misalnya yang TK aja. Tetap jumlahnya 3 sampai 5. Begitu. Kalau pendampingan individu itu dilakukan oleh pelatih ahli ke kepala sekolah, lantas bagaimana letak posisi pengawas sekolah? Oke, begini, pengawas sekolah di sini, jadi pengawas sekolah itu pun mereka juga terdaftar di program ini juga, sekolah penggerak. Jadi di situ tidak semua pengawas itu menjadi pengawas di sekolah penggerak. Karena mereka juga akan dapat BIMTEK, mereka juga dapat segala sesuatu yang terkait sekolah penggerak gitu. Dengan sebutan pelatih ahli? No, tidak. Sebutannya apa lagi tuh? Tetap sama, tetap kepada pengawas. Tetap pengawas. Beda lagi ya. Jadi intinya kalau pengawas itu kan pasti ada tuh. Setiap ini kan pasti punya pengawas. Yeah. Nah, jadi biasanya
saya kurang paham sih kalau terkait pengawas prosesnya itu secara teknis untuk menjadi pengawas di sekolah penggerak itu kurang paham gitu kan. Tapi yang jelas tidak semua pengawas itu mereka pengawas di sekolah penggerak. Contoh nih kemarin salah satu pengawas saya itu dia dimutasi. Otomatis ketika dia dimutasi, binaannya itu akan berubah kan? Nah, gitu kan. Nah, tetapi karena dia membina di sekolah penggerak, jadi binaannya tetap dia membina di sekolah penggerak itu. Kenapa? Karena kan programnya beda dengan sekolah biasa. Jadi yang dilakukan oleh seorang pelatih ahli kepada seluruh kepala sekolah binaannya itu sebenarnya di luar dari pengawasan seorang pengawas sekolah. Berbeda. Begini, untuk masalah pengawasan kita intinya berkolaborasi. Oh, berkolaborasi. Yes, nah, yang saya tanyakan tadi itu letak kolaborasinya itu di mananya, ketika dalam kegiatan apa? Oke, jadi ada di situ istilah lokakarya tadi ya. Lokakarya, kemudian PMO itu melibatkan pengawas. Mengundang. Yes. Mengundang pengawas. Jadi di situ ya kecuali hanya individu itu. Oke. Kalau individu kan memang bagaimana di situ kita pelatih ahli menggali informasi, menggali permasalahan yang ada di sekolah terkait dia sebagai pemimpin sekolah, manajemen dan lain sebagainya. Jadi ketika lokakarya itu peran pengawas di situ memberikan pemantauan dan mungkin saran atau bagaimana? Tidak. Jadi di lokakarya pengawas itu perannya sebagai peserta. Oh, sama berarti. Sebagai peserta. Okay. Terus mungkin akan timbul pertanyaan, terus pengawas ngapain gitu kan, ya kan? Jadi pengawas di sini tetap dia tupoksinya memberi ya seperti pekerjaannya tupoksinya sebelumnya sih gitu. Karena kan gini, kalau memang dijadikan peserta pada waktu hanya ketika lokakarya, dia nggak akan pernah tahu masalah yang sudah dihadapi oleh sekolah dan sudah menjadi diskusi oleh pelatih ahli. Oke, jadi begini, kalau masalah yang seperti itu, jadi untuk bagaimana posisi pengawas gitu ya. Jadi pengawas di sini dia tetap sebagai tupoksi mengawasi ke sekolah. Dia tetap harus harus. Nah, terus bagaimana dengan pelatih ahli? Nah, kita berkolaborasi nih, semisal karena di salah satu indikator PMO di situ bagaimana peran pengawas. Pada saat kita pendampingan secara virtual gitu kan, di PMO itu kan yang diundang adalah kepala sekolah, guru di komite pembelajaran, sama pengawas. Nah, di situ nanti bisa kalau memang pengawas itu melakukan tupoksinya, dia tidak akan bermasalah. Kan langsung ketemu gitu sama pengawasnya, gitu kan. Jadi pengawas di sini tetap dia sebagai ya memberi pengamat ya. Bukan pengamat sih, lebih kepada support lah. Support system. Nah, jadi iya dia oh ini harusnya begini nih, dia harusnya begini. Seperti layaknya pendampingan. Iya. Hampir sama makanya. Hampir sama. Seperti itu. Nah, terus kadang begini, terus pelatih ahli ini apa gitu kan? Kan jadi rancu karena kan sebenarnya kalau seorang pelatih ahli, kalau menurut saya secara orang nggak ngerti ya, kita bisa tuh mengartikan ngapain nih Mas Menteri kok nyuruh pelatih ahli, kenapa nggak pengawas aja? Jadi begini, untuk pelatih ahli kami memang selama 19 hari itu di BIMTEK. Bagaimana aplikasi, bagaimana kurikulum, bagaimana dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian kalau pengawas itu lebih kepada pelaksana juga. Jadi dia beliau bukan yang memberikan materi. Ya, gitu. Karena pengawas karena pengawas tidak ikut serta dalam kegiatan BIMTEK. Yes, iya kan? Mereka itu sepertinya ada BIMTEK juga. Sebenarnya sama. Mereka kepala sekolah pun juga ada BIMTEK. Cuma lebih kepada poinnya berbeda mungkin. Implementasinya itu makanya kadang pas waktu nih. Paham. Gitu ya. Gimana? Kalau saya simpulkan seperti ini, mungkin kalau dari pelatih ahli dia lebih cenderung untuk menggali dan mengarahkan masalah yang ada di sekolah. Tapi untuk pengawas implementasinya di lapangan itu lebih cenderung untuk dilakukan oleh pengawas nih tugasnya. Seperti itu? Betul, ya seperti itu. Makanya kadang begini sih, kemarin itu ketika kami terjun
wah ini nih pelatih ahli gitu katanya kepala sekolah itu seperti itu. Kita berasa oh ini dokter nih. Paling bisa. Paling bisa gitu. Akhirnya kami juga bukan berkonsultasi mungkin ya, kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya dari kementerian mengatakan bahwa dari Pematika itu bahwa seorang pelatih ahli itu bukan seorang dokter. Artinya kita hanya mengarahkan, karena yang mengetahui bagaimana kondisi sekolah, bagaimana yang mungkin yang terbaik di sekolah, yang terjadi di itu sekolah adalah guru dan kepala sekolah itu sendiri. Ya betul, kita hanya mengarahkan, ini loh seperti ini, begitu. Jadi bukan kemudian menjadi dokter gitu loh, ketika sakit ada pelatih ahli dokter. Ada persepsi atau pandangan yang berbeda ketika para kepala sekolah mungkin tidak tahu nih pelatih ahli itu seperti apa, tapi kita jadi paham. Ya seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan paling penting nih ya buat Miss Ana maupun Pak Nova juga. Karena gini, Miss Ana dan Pak Nova ini kan statusnya juga sebagai dosen gitu ya kan. Kemudian di pelatih ahli kegiatannya yang tadi dijelaskan seambrek banyak banget gitu. Kemudian di KM saya rasa juga banyak sekali karena menjadi pembimbingan mahasiswa itu kan, dengan mungkin keluh kesahnya segala mahasiswa, masalah yang masalahnya tidak ada habisnya itu Betul, kan. Nah, betul. sekarang bagaimana membagi waktunya, memanage waktunya. Mungkin dari Pak Nova dulu. Pak Nova dulu, Gimana nih Pak cara membagi waktu? Mungkin bisa disampaikan pengalamannya kepada teman-teman semua agar bisa menjadi inspirasi. Antara dosen dengan DPL di KM seperti itu. Bisa dijelaskan? Sesuai pengalaman saya yang kemarin, jadi untuk membagi waktunya yaitu karena yang KM2 ini online, daring. Jadi pengalaman saya malam seperti itu, malam hari dilakukan diskusi. Iya, sharing session tadi. Sharing session dilakukan malam hari dan berarti tidak mengganggu siang hari, kegiatan di siang hari ya. Masih bisa tetap jalan. Tidak harus ke lapangan kah Pak Nova? Tidak harus. Jadi sesuai tadi yang disesuaikan dengan kondisi. Disesuaikan dengan kondisi. Kalau Sabtu Minggu apakah masih ada kegiatan untuk di KM? Sabtu kalau Minggu kan libur. Libur ya, Minggu libur. Kalau Sabtu? Mungkin mahasiswa tadi tidak masalah, tidak apa-apa jika memang ini dilakukan sharing session. Iya, kegiatan seperti itu. Kalau misalnya? Memang saya tidak menutup ini ya, bahwa di pelatih ahli ini menguras tenaga dan pikiran gitu kan. Dari yang before afternya itu kelihatan sekali gitu kan, kelihatan sekali yang hanya dosen biasa gitu kan. Apalagi saya juga ada di struktural, itu sangat membuat harus benar-benar bisa memanage waktu gitu. Tapi untung di pelatih ahli ini ada pendampingan yang masih bersifat daring, yaitu tadi coaching sama PMO gitu kan. Sehingga ketika daring ini lebih fleksibel, kita bisa di mana aja, yang penting ada internet. Dan juga saya sih biasanya kalau mau melakukan pendampingan itu yang sekiranya saya juga enak, waktu saya ada, kemudian kepala sekolah juga ada. Nah itu sih, sehingga sebelum kita melakukan pendampingan kita make a deal dengan jadwal dulu gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait loka, yang luring itu dilaksanakan Sabtu Minggu. Sehingga itu mengganggu kegiatan di kampus. Tidak mengganggu kegiatan di kampus, tapi mengganggu kegiatan di keluarga. Ya itu adalah life choice gitu kan. Hidup itu adalah pilihan. Untungnya alhamdulillah mungkin kampus juga support sih gitu kan, support. Suami alhamdulillah selalu ngikut. jadi kemanapun kalau ada acara luring, karena memang kebetulan saya nggak bisa nyetir sendiri, sehingga selalu satu paket selalu diantar begitu, sehingga ya everything is run well lah, seperti itu. And fun benar. Itu ya, jadi intinya di pelatih ahli maupun di KM itu kita mendapatkan pengalaman baru gitu ya, pengalaman baru dan berbeda dari kegiatan activity di kampus seperti biasanya itu yang awalnya mungkin
kita fokus Tridharma dengan ada kegiatan ini, jadi kita ada kegiatan lain yang mungkin ya itu tadi menguras tenaga, pikiran, cuma mungkin uang, gini sih dan apa lain ya sebagainya. merasa saya jujur ketika berada di pelatih ahli saya merasa lebih bermakna gitu aja sih di dalam membangun pendidikan, berkontribusi kepada para kepala sekolah, bagaimana kita ternyata seperti ini, karena mungkin jujur kalau kita ada di akademisi kita kan tidak terlalu dalam gitu terkait ini ya. Waktu jujur ketika awal-awal di BIMTEK gitu ya, ngomongin kurikulum, ini apa nih, kurikulum apa gitu kan, karena memang kita di akademisi ya paling kita kurikulum punya sendiri gitu kan, ya kan, kemudian kita tidak kemudian harus ini itu gitu, sementara kalau di sekolah di satuan pendidikan kan sudah terstruktur dari pemerintah. Jadi ada penambahan pengetahuan yang berbeda yang didapat. Itu challenge sih bagi saya itu. Jadi bagaimana kita yang lebih bermakna aja, itu sih senangnya di situ. Jadi mungkin lebih senang aja juga, satu ada tambahan ilmu, jejaring juga kita nambah, atau mungkin juga ada tambahan koin sih. Gitu sih ya. Oke. Kalau Kak Nova gimana di KM? Ya mungkin sama dengan Bu Ana, jadi bisa nambah pengalaman yang tadinya bukan hanya di lingkungan kampus saja, itu juga saya juga mendapatkan mahasiswa bimbingan yang dari berbagai kampus. Itu juga saya rasa mahasiswa tadi juga bisa mengenal tidak hanya dosen di kampusnya saja, internalnya, jadi bisa mendapatkan pengalaman dosen yang lain kampus seperti itu. Mungkin suasana yang berbeda gitu Pak, dan masalah-masalah yang berbeda. Ada nggak nih satu kalimat nih buat teman-teman yang mendaftar sebagai pelatih ahli dan sebagai dosen pembimbing lapangan, ada nggak nih kalimat semangat sebagai penutup? Dari sana dulu. Terus bergerak, itu aja sih. Kita harus keep moving lah, terus bergerak untuk maju. Yes, bergerak untuk maju. Bukan bergerak untuk di tempat duduk. Jangan. Bergerak untuk maju, untuk melakukan sebuah perubahan. Oke. Kalau apa? Sama juga, semangat bergerak untuk maju. Oke, gitu aja. Dan obrolan kita hari ini, mungkin next time kalau ada sesuatu yang baru kita bisa mengundang mereka lagi. Dengan senang hati. Untuk Miss Ana dan Pak Nova, terima kasih atas kehadirannya di Jember, di Unipar Jember Podcast ini. Sampai jumpa untuk podcast selanjutnya. Salam podcast.